Penyidik Bareskrim Polri menemukan alat untuk memalsukan dokumen saat menggeledah kantor dan kediaman Arsin, Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang. Kini status terlapor Arsin diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu oleh sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan pengajuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Tangerang, Banten. Salah satu yang telah diperiksa penyidik adalah Kepala Desa Kohot Arsin yang diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro mengatakan dari pemeriksaan tersebut diketahui pemalsuan sudah terjadi sejak tahun 2021. Penyidik mendapati modusnya menggunakan surat palsu saat pengajuan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita awali dari awal, dari ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Ya. Penyidik menemukan alat untuk memasukkan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin. Penyidik telah menyita printer, sisa kertas, surat-surat, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan sejumlah lembar fotokopian alat bangunan baru. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, kertas yang disita identik dengan girik modal pemasangan pagar laut. Dalam kasus ini, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Atas pemalsuan tersebut terbit SHGB dan SHM di perairan Tangerang. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohot Arsin. Sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Pada permasalahan awal yaitu tentang 263 tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Penelusuran juga dilakukan atas aliran dana hasil dari pemalsuan dokumen tersebut. Penyidik pun sudah menyita sejumlah rekening untuk didalami. Tim penyidik juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti perbankan dan PPATK untuk menelusuri aliran uang hasil pemalsuan dokumen. Namun polisi menegaskan Kepala Desa Kohot Arsin masih berstatus sebagai saksi meskipun rumahnya digeledah penyidik. Bahkan Arsin juga tidak dilakukan pencegahan ke luar negeri dalam kasus pagar laut tersebut. Penyidikan kasus pagar laut ilegal di Tangerang terus bergulir. Polisi telah memeriksa 44 saksi, termasuk Kepala Desa Kohot Arsin. Arsin pemirsa disebut memiliki sederet kontroversi, mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2.
Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohot ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi, termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tak hanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan.